Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas ini kalau di sini bab terakhir ya. Islam dan tradisi lokal. Ini pelajaran PAI ya untuk SMP kelas 9. Baiklah, kita lanjut aja ke materinya. Kata konsepnya tradisi Islam Nusantara, tradisi lokal, seni budaya Islam, upacara adat, apresiasi kekayaan nasional dan nilai budaya. Baiklah, kita lanjut. Tradisi lokal adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Awalnya tradisi lokal ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha sejak berkembangnya Islam di abad ke-13. Tradisi tersebut mulai banyak dipengaruhi ajaran agama Islam. Banyak ya tradisi-tradisi Hindu-Buddha gitu. Sebenarnya para sunan ya, para wali songo atau yang menyebarkan agama Islam itu pintar sekali ya. Pintar sekali dalam menyebarkan agama Islam. Jadi mereka itu tidak mengubah adat istiadat ya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sana ketika mereka menyebarkan agama Islam. Tapi melalui adat kebiasaannya atau misalkan lewat melalui seni tari atau seni yang lainnya, dia para wali itu atau yang menjalankan agama Islam itu menyelipkan gitu ya, supaya ada unsur islaminya gitu. Saking pintar-pintarnya mereka gitu. Jadi tidak memaksakan, tidak mengharamkan suatu, oh itu haram, 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 tidaklah. Tapi sedikit-sedikit gitu menyebarkan agama Islamnya gitu. Kalau misalkan dalam menyebarkan agama Islam seperti itu yang memaksakan, wah udahlah. Islam itu bakal agak lama gitu ya. Pada penyebaran agama Islam akan agak lama gitu ya. Menyebarkan agama Islam itu tidak akan pesat gitu ya. Tapi pinternya para wali songo itu ya seperti itulah. Jadi tidak mengubah adat istiadat tapi menyisipkan ketika ada adat istiadat seperti ini kita dimasukkan ajaran agama Islam gimana gitu ya. Oke, selanjutnya seni budaya Islam, seni bangunan. Nih. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, Cirebon dan Aceh ya. Kemudian ada keraton. Kalau kalian ke Jogja ada ya di sana. Yogyakarta, Surakarta dan Cirebon juga ada. Ini seni bangunannya ya agama Islam. Seni ukiran di tembok, tiang dan mihrab gitu ya. Seni sastra, babad tanah Jawi, sejarah Melayu dan gurindam 12. Seni tari dan musik, dugderan, sekaten dan grebeg besar. Seni yang digunakan dalam penyebaran Islam, wayang, gamelan, qasidah. Jadi kan wayang itu dulu kan ada ya kebiasaan orang-orang zaman dahulu ketika masuk Islam itu tidak mengubah kebiasaan masyarakat itu suka wayang gitu ya. Tapi misalkan wayangnya awalnya tentang ajaran Hindu kan tinggal diganti saja kisahnya gitu ya melalui wayang tersebut gitu ya. Terus kemudian ada qasidah ya, yang sekarang kalian pasti tahu qasidah itu gimana, tidak sedikit lomba-lomba qasidah gitu ya di daerah-daerah. Bahkan sampai kemarin sampai ke televisi juga gitu ya. Selanjutnya upacara adat yaitu keselamatan kehamilan atau kelahiran ya ini ada yang hamil, ada yang 4 bulanan, 7 bulan, terus ada yang lahir ya. Ntar kalian masuk ke namanya akikah gitu ya. Tradisi kematian ya ketika meninggal itu kan kemudian dan ritual pernikahan. Sebenarnya ini ada ya dalam agama Hindu Buddha juga ada tradisi-tradisi ini. Cuman orang para wali itu ketika menyebarkan tidak mengubah secara langsung gitu. Tapi hal tersebut dirubah sedikit-sedikit disisipkan dengan ajaran agama Islam. Kira-kira gimana kehamilan menurut agama Islam harus gimana, kelahirannya harus gimana, tradisi kematiannya harus gimana, ritual pernikahan juga harus gimana gitu ya. Selama kalau misalkan ada ritual orang-orang zaman dahulu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, ngapain harus dirubah? Tinggal diteruskan saja, tinggal ntar disisipkan ajaran agama Islamnya. Selanjutnya kekayaan nasional.
Menyikapi berbagai tradisi ya, budaya di Indonesia, kita harus selektif, tidak menerima semua budaya dan menolak semua tradisi dan budaya tanpa alasan yang jelas. Nih. Ini pintarnya Paulisoko seperti inilah. Standar kebenaran yang digunakan Al-Quran dan hadis, jika bertentangan dengan Islam dan berbau syirik, harus ditinggalkan. Selama adat istiadat tersebut atau budaya atau sejenisnya tidak melanggar ajaran agama Islam, Al-Quran dan hadis, silakan dilanjutkan. Jangan sampai sedikit-sedikit, oh ini ajarannya gini-gini, ada nggak dalilnya? Selama hal tersebut tidak melanggar aturan agama Islam, Al-Quran dan hadis, ya sih tinggalkan. Apalagi yang berbau syirik ya. Kalau berbau syirik baru itu harus ditinggalkan. Menyembah, misalkan dulu ada ini yang namanya upacara laut gitu kan, sekarang sudah nggak ada. Ya, dalam ajaran agama Islam itu tidak ada. Kecuali kalau misalkan di daerah tersebut, misalkan Hindu, Buddha gitu kan beda lagi gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan mereka karena mereka punya ajaran masing-masing, ya kita hormati saja gitu ya. Toleransi gitu ya. Baiklah, ini yang terakhir ya, nilai budaya bangsa ya. Ini adalah kepedulian kita, harus peduli, kemudian apresiasi prestasi, semangat kebangsaan. Ingat ya, kita di Indonesia ini hidup bukan agama Islam saja. Ada agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain gitu. Kita harus peduli, kita harus memiliki apresiasi gitu. Apalagi ini semangat kebangsaan, kita harus menjaga ukhuwah gitu ya. Walaupun berbeda dengan ajaran mereka, tapi tali persaudaraan harus tetap dijaga gitu ya, supaya Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Baiklah teman-teman, itu yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya. Sehat selalu semuanya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.